Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari Arsita, SIA.MA, dosen tetap pada Program Studi Manajemen Pajak Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang. Pada video ini saya akan menampilkan proses pembelajaran pada mata kuliah akuntansi pajak dengan materi akuntansi pajak penghasilan pasal 23. Mata kuliah akuntansi perpajakan memiliki kode mata kuliah PJK.52.0012 dan termasuk dalam rumpun mata kuliah keahlian program studi. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS. Untuk mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa telah menempuh mata kuliah pengantar akuntansi dan ketentuan umum perpajakan sebagai mata kuliah prasyarat. Secara singkat, mata kuliah akuntansi perpajakan membahas konsep, prinsip, dan penerapan akuntansi atas berbagai jenis pajak di Indonesia. Dan itu sebagai dasar dalam pencatatan, pengukuran, pelaporan, dan penyusunan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan pemahaman akuntansi dan perpajakan untuk menganalisis transaksi, menghitung kewajiban pajak, serta menyusun pencatatan akuntansi perpajakan secara tepat sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, mata kuliah akuntansi perpajakan mendukung 4 capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi. CPL pertama yaitu CPL sikap, CPL kedua yaitu CPL pengetahuan, CPL ketiga yaitu CPL keterampilan umum, CPL keempat yaitu CPL keterampilan khusus. Capaian pembelajaran lulusan tersebut selanjutnya diturunkan ke dalam 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional bertanggung jawab, teliti dan disiplin dalam menyelesaikan pekerjaan di bidang akuntansi perpajakan secara mandiri maupun kelompok. CPMK kedua, mahasiswa mampu memahami konsep, prinsip, dan ketentuan akuntansi perpajakan serta regulasi perpajakan yang berlaku di Indonesia. CPMK ketiga, mahasiswa mampu menghitung, mencatat, dan menyusun jurnal transaksi perpajakan yang meliputi PPM, PPH, PPNBM, PBB, BPHTB, serta bea materai. Dan CPMK keempat, mahasiswa mampu menganalisis perbedaan laporan komersial dan fiskal, melakukan rekonsiliasi fiskal, serta menyusun laporan perpajakan secara tepat dengan memanfaatkan teknologi informasi. Rencana pembelajaran tersebut telah tertuang dalam rencana pembelajaran semester mata kuliah akuntansi perpajakan yang dapat diakses oleh mahasiswa melalui aplikasi e-learning Smile Universitas Negeri Padang. Pada video pembelajaran ini saya akan menampilkan proses pembelajaran pada materi minggu keempat, yaitu akuntansi pajak penghasilan pasal 23. Materi ini mendukung pencapaian CPMK kedua dan CPMK ketiga. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau student center learning melalui metode presentasi interaktif, diskusi, tanya jawab, case method, dan assessment. Pembelajaran juga dirancang dengan pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menganalisis dan menyelesaikan kasus perpajakan secara aplikatif. Pada awal pembelajaran, saya memulai dengan apersepsi melalui pemberian ilustrasi kasus yang dekat dengan dunia kerja mahasiswa. Selanjutnya, saya menjelaskan konsep dasar PPh pasal 23, objek pajak, tarif, serta mekanisme pemotongan pajak menggunakan media pembelajaran berupa PowerPoint interaktif. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk berdiskusi, menjawab pertanyaan secara langsung, agar tercipta interaksi dua arah yang aktif. Melalui proses tersebut, mahasiswa dilatih untuk berpikir kritis dan mampu menghubungkan konsep perpajakan dengan praktik akuntansi. Selanjutnya pada tahap assessment, mahasiswa diberikan latihan khusus untuk menghitung PPh pasal 23, menyusun jurnal akuntansinya secara mandiri. Asesmen ini dilakukan untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Selain itu, dalam pembelajaran saya juga memanfaatkan referensi terkini berupa Undang-Undang Perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan, buku ajar akuntansi pajak, serta artikel ilmiah yang relevan dengan perkembangan perpajakan di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya laksanakan bersama mahasiswa di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, kita mulai kelas hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini adalah pertemuan minggu ke-4 ya, minggu ke-4. Minggu lalu kita sudah membahas juga tentang PPH pasal 22. Oke, sebelum kelas kita mulai, kita berdoa dulu yuk biar dimudahkan dan diberkahi perkuliahan kita hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Oke, amin. Untuk absen, saya buka ya di portal ya. Silakan dibuka aplikasi MyWNP-nya. Oke, sudah dibuka. Oke, silakan absen. Oke, sudah absen semuanya? Sudah. Oke, sip. Sudah balik bisa fokus lagi kita ke materi kita hari ini? Ya, kita hari ini akan membahas tentang akuntansi pajak PPH pasal 23. Nah, kira-kira kalau PPH 23 itu kalian akan identik mengingat apa? Dividen, royalti, jasa, bunga. Misalkan one day kalian nanti jadi konsultan pajak, berarti nanti akan dipotong atas jasa, yaitu PPH pasal 23. Atas apa? Atas komisi fee dari jasa konsultan tersebut, konsultan pajak. Mau jadi konsultan pajak? Nah, itu salah satu output kita kuliah di manajemen pajak ya. Iya. Selain konsultan pajak apa lagi? Tax staff. Kalau kalian kerja jadi tax staff juga ketika membayarkan transaksi apapun kayak sewa mesin fotokopi, nanti juga akan dikenakan jasa atas sewa aset. Itu juga akan dikenakan PPH pasal 23. Nah, karena kita akan berhubungan sama akuntansi, berarti akan ada PSAK 46 yang menjadi dasar untuk pencatatan PPH ya. Untuk pencatatan PPH tersebut, di sini kalian bisa melihat untuk regulasi undang-undangnya, tentu saja Undang-Undang Nomor 36 2008 itu undang-undang apa? Pajak penghasilan. Lalu dan telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 untuk harmonisasi peraturan perpajakan. Ini adalah turunannya ya, PMK-nya ya. Ada PMK nomor 141 untuk jenis jasa lain. Ada PMK nomor 244, PMK 251, PMK nomor 69 sama PMK 231. Di mana yang PMK 231 berarti bagaimana tata cara pemotongan dari instansi pemerintah atau bendaharawan negara. Oke. Nanti jangan lupa ya, sampai di rumah di-download semua aturan-aturan tersebut dan dipelajari kira-kira apa saja poin-poin penting dari masing-masing aturan tersebut. Next. Nah, kita pahami sama-sama PPH pasal 23, pajak penghasilan pasal 23. Berarti di dalam Undang-Undang Nomor 36 tadi, yaitu ada di pasal 23-nya. Itu menjelaskan apa? PPH 23. Ada yang bisa bantu jawab? Nah, itu merupakan penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, sama jasa tertentu yang dibayarkan kepada wajib pajak dalam negeri. Kalau wajib pajak luar negeri, PPH pasal berapa? 26, betul. Nah, kira-kira apa itu dividen? Boleh silakan Davi. Izin jawab Bu. Ya. Dividen merupakan bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada investor. Iya, betul. Ya, itu adalah keuntungan karena kepemilikan saham seperti itu. Lalu apa itu royalti? Ada yang tahu? Boleh angkat tangannya? Apa itu royalti? Ya, silakan Fikra.
Royalti itu misalnya kita kan memakai musik kayak di dari kemarin kan Bu, kalau orang yang memakai musiknya dikenakan biaya royalti, berarti semacam biaya yang dikenakan atas hak cipta. Iya, betul. Itu adalah penggunaan atas royalti. Nah, nanti di aplikasi akuntansinya itu pasti nanti akan ada ya PPh 23. Berarti akan ada dua pihak yang terlibat. Apa saja itu? Pemotong sama yang dipotong. Kalau si pemotong ini dia apa? Pemotong berarti dia yang akan memberi penghasilan. Dia yang akan memberi penghasilan. Yang dipotong? Betul, berarti dia yang akan menerima penghasilan. Ada sih pemberi penghasilan sama menerima penghasilan. Nah, ketika dia memberi penghasilan, berarti dia akan pemotong berarti dia akan PPh-nya akan menjadi sebuah payable. Ya, ada hutang di sana yang harus dia setorkan kemana? Ke kas negara. Sedangkan kalau si penerima, dia akan menjadi apa? Iya, dia akan menjadi liability-nya itu yang bisa dia kreditkan di SPT tahunan, yaitu kredit pajak PPh pasal 23. Oke, lalu masih ingat nggak ketika kita memotong PPh 23 berarti kan dipotong oleh pihak lain. Berarti sistem pemungutan pajaknya adalah withholding tax. Masih ingat 3 sistem pemungutan pajak di Indonesia? Yang pertama, self assessment. Apa itu self assessment? Ya silakan ya. Kegiatan membayar, menghitung dan membayar pendapat pajak sendiri. Iya, dilakukan oleh diri sendiri atau wajib pajak sendiri. Yang kedua apa? Official assessment system. Kalau official itu berarti ditentukan oleh fiskus, orang pajak. Yang ketiga tadi adalah withholding system. Nah, makanya PPh 23 termasuk kategori PPh withholding system atau withholding tax. Oke. Nah, tadi saya sudah menjelaskan ada si pemotong atau si penerima penghasilan. Tunggu dulu. Tadi yang soal pengertian PPh 23 ada yang mau ditanyakan? Paham semuanya? Ya? Oke. Kalau gitu saya kasih pertanyaan dulu. Tadi saya ada menyebutkan itu sewa. Ingat? Sewa PPh 23. Sewa juga dikenakan di pertemuan kita yang kedua. Kita bahas PPh pasal 4 ayat 2 ya. Nah, itu disebutkan juga ada sewa di sana. Nah, siapa yang bisa menjelaskan apa bedanya sewa di 4 ayat 2 dengan PPh 23? Izin menjawab Ibu terkait perbedaan antara sewa di PPh 4 ayat 2 dan PPh 23. Untuk perbedaannya ada dari 3 kriteria. Yang pertama objek utama, yang kedua sifat pemotongan, dan yang ketiga untuk tarif standarnya. Untuk objek utamanya untuk PPh pasal ayat 2 itu berupa tanah bangunan, sementara untuk PPh 23 itu seperti harta bergerak. Dan sifat pemotongannya di 4 ayat 2 itu bersifat final, dan di PPh pasal 23 tidak bersifat final. Dan biasanya untuk tarif standar di PPh 4 ayat 2 itu 10% dan di PPh 23 itu 2%. Sekian jawabannya, Bu. Oke, bagus Davi. Itu ya. Jadi ada berbeda pengenaan di PPh pasal 23 dengan PPh pasal 4 ayat 2. Jadi kalau 4 ayat 2 ada atas sewa tanah dan bangunan saja. Sedangkan PPh 23 itu adalah seluruh penyewaan aset. Apa aja contohnya aset? Kendaraan, mobil, motor, mesin, segala sesuatu aset yang dipinjamkan itu termasuk dalam kategori PPh pasal 23. Oke, good. Nah, jadi tadi ada sih pemotong dan ada sih penerima penghasilan. Ya, kalau yang penerima penghasilan berarti dia adalah wajib pajak dalam
negeri ya. Kalau dia wajib pajak luar negeri tadi PPh pasal berapa? 26. Ya, apakah dia itu orang pribadi ataupun badan. Lalu ada BUT, bentuk usaha tetap. Apa itu BUT? Ya, silakan Aisyah. Izin menjawab, Bu. Menurut Aisyah, bentuk usaha tetap atau BUT itu yaitu bentuk usaha milik subjek pajak luar negeri yang menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Dia memiliki hak serta kewajiban atas perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada di Indonesia. Sekian, Bu. Oke Aisyah, betul ya tadi yang telah disampaikan sama Aisyah bahwa kalau BUT atau bahasa Inggrisnya adalah Permanent Establishment atau PE. Nah PE itu adalah sih misalkan dia punya kantor pusatnya di Singapura, mau mendirikan usaha di Indonesia, berarti dia akan mendirikan BUT tadi ya. Kantor perwakilan dari wajib pajak luar negeri. Nah, namun di sini walaupun mereka adalah perusahaan asing, perusahaan luar yang ada di Indonesia, pengenaan pajaknya tetap akan dikenakan dengan seperti wajib pajak dalam negeri pengenaannya. Oke, lanjut. Ada sih pemotong pajak. Siapa aja yang akan memotong pajak tersebut? Yang pertama ada sih badan pemerintah atau bendaharawan negara. Lalu ada subjek pajak dalam negeri. Lalu ada penyelenggara kegiatan ya, kalau ya kayak IO, WO ketika dia menggunakan jasa artis misalnya, nah itu nanti akan ada pengenaan PPh 23 di sana, dia akan menjadi pemotong. Lanjut tadi BUT ya, kantor perwakilan pajak di luar negeri juga sama wajib pajak orang pribadi tertentu. Nah di sini ini adalah mereka-mereka yang memiliki servis atau jasa. Contohnya apa? Outputnya kalian mau jadi apa tadi? Konsultan. Nah itu adalah wajib pajak orang pribadi. Konsultan tidak wajib menjadi wajib pajak badan, tidak. Dia boleh dalam bentuk wajib pajak orang pribadi. Ya, konsultan. Terus apa lagi? Dokter, arsitek, pengacara, akuntan. Ya, nah itu akan termasuk sebagai wajib pajak orang pribadi tertentu. Oke, lanjut. Nah, ini objeknya ya. Objek pengenaan PPh pasal 23. Di sini bisa dilihat ya. Yang pertama tadi kita udah bahas apa itu dividen, apa itu bunga, apa itu royalti. Lalu ada hadiah. Ya, hadiah, penghargaan kayak undian ya, itu pasti akan dipotong PPh 23. Makanya sering kan ya pajak kalau dapatkan hadiah ini pajak ditanggung pemenang seperti itu. Berarti kita sebagai penerima penghasilan yang akan dipotong nantinya. Nah, lalu ada sewa ya. Sewa tadi kita udah bahas juga ya. Sewa tadi berbeda, pokok sewa yang berhubungan dengan aset kecuali tanah dan bangunan. Ada jasa teknik. Nah, jasa teknik ini jasa apa tadi? Contohnya konstruksi ya. Nanti itu akan ada pengelompokan lagi. Konstruksi besar, kecil dan menengah ya. Ada kategorinya. Pengenaan tarifnya akan berbeda-beda tergantung dari apa? Jenis usaha, jenis jasa konstruksinya sama nominal dari pembiayaan atas jasa tersebut. Ya, nanti bisa dilihat di itu yang jasa lainnya. Oke, lanjut. Ada jasa manajemen, konstruksi dan konsultan. Ada jasa lainnya yang sesuai dengan ketentuan PMK 141 2015. Nah, ini ya, tidak semuanya yang akan dikenakan PPh 23 ya. Jadi negara tidak akan mungkin membebankan kita sebagai wajib pajak dengan sesuatu yang harusnya menjadi haknya kita. Iya, koperasi dan betul. Kopdes itu kategorinya dia akan masuk ke CV firma koperasi. Itu juga masuk kategorinya sebagai pengecualian PPh 23. Kira-kira kalau Kopdes itu dia akan mempunyai kewajiban perpajakannya, kira-kira pajak apa aja? Kalau Kopdes PPh 21 yang pasti, karena mereka punya karyawan, dia punya karyawan, itu sudah pasti. Karena itu tetap harus dipotong, karena tidak ada pengecualian untuk pegawai koperasi, tidak ada ya. Nah, oke, kita lihat lagi tadi pembayaran kepada bank ya, sewa dalam guna usaha dengan hak opsi, ya itu juga dibebaskan. Bagian laba anggota badan usaha tertentu, lalu ada sisa hasil usaha,
Lalu ada penghasilan dari jasa keuangan sebagai penyalur pinjaman ya. Lalu ada dividen laba untuk PT koperasi. Nah, yang kepemilikan sahamnya minimal 25%. Kalau misalkan kepemilikan sahamnya di atas 25%, dia tetap akan dikenakan PPh pasal 23. Oke. Next. Nah, ini tarif-tarifnya. Ya, tarif dari si pemotongan PPh 23. Ada yang bisa bantu saya menjelaskan? Tarif terbesar, coba kalian perhatikan. Tarif 15 dan tarif 2% dan terhadap objeknya. Ya, antara dua itu bisa terlihat bahwa pengenaan tarif yang besar hanya diberikan kepada penghasilan yang pasif. Betul ya, pasif income. Kalian duduk-duduk aja di rumah, pasti dapat kan ya dividennya. Duduk-duduk aja di rumah, orang sewa motor ke kalian, dapat juga kan ya duit ya? Iya. Jadi kalian tidak perlu bekerja mendapatkan penghasilan. Nah, tapi dikenakan dengan tarif yang besar, 15%. Nah, sedangkan si yang sewa lagi ya, jasa teknik manajemen, nah itu termasuk dalam kategori penghasilan aktif ya. Kalian harus bekerja dulu, harus masuk ke kantor dulu, act to 5 dulu ya. Harus bekerja mendapatkan gaji, maksudnya harus bekerja aktif untuk mendapatkan penghasilan. Makanya dikenakan tarif dengan yang lebih rendah, lebih kecil, ya. Nah, yang paling terbaru itu adalah vintage, ya. Misal plafon, penggunaan plafon jasa kayak apa? Yang kalian suka belanja, yang kuning-kuning, oren-oren, Shopee, ya. Apalagi kalau bapak-bapak sukanya mana? TikTok Shop. Tokopedia, enggak, masih itu enggak sih Tokopedia? Masih kayak. Kalau kita ibu-ibu sukanya Shopee ya? Iya, saya juga sukanya Shopee. Kenapa? Gratis ongkir ya, padahal udah di markup ya harganya. Tapi memang terasa memang lebih murah ya, murah ketika penggunaan kita belanja online. Nah, disitulah adanya jasa aplikasi. Dulu tuh kan belum ada pengenaan itu. Namun sejak banyaknya marketplace tersebut, maka pemerintah merasa itu menjadi salah satu sumber penerimaan yang potensial. Ya, makanya dikeluarkan kebijakan fintech itu yang PMK 69 2022. Coba kalian perhatikan, sekarang Shopee biaya layanannya naik nggak sih? Ya. Dulu berapa? Kayak 1.500, 2.000 ya. Sekarang tuh 3.000 loh. Naik 1.000 kan itu lumayan berasa ya. Ke kita yang masih apa ini saya juga berasa. Apalagi kami yuk. Ya, resiko. Oke. Nah itu ya, itu tarif pemotongan PPh 23. Nah next kita masuk bagaimana tata cara administrasi dari pengakuan PPh pasal PPh pasal 43 dan secara akuntansi menggunakan PSAK 46 ya. Nah, kalau pemotong itu berarti dia akan memotongnya, akan mengakui pada saat pembayaran ya, pada saat pembayaran tagihannya. Dia ngasih invoice, lalu di sana dia harus mengakui langsung PPh 23 ya. Betul, nanti dibikinkan Bupot. Sekarang namanya iBupot. Di mana kita bisa mengaksesnya? Di Cortex. Semuanya sudah by system, sudah pakai Cortex. Kalian sudah belajar, udah paham Cortex belum? Udah ikut pelatihan Cortex belum? Iya, itu tuh salah satu kayaknya yang akan ditanyakan ketika kalian interview kerja. Walaupun kalian fresh graduate, itu pasti akan ditanyain, bisa pernah pegang Cortex nggak? Nah, pas magang itu adalah kesempatan kalian buat belajar ya. Nah, waktu magang tersebut kalian belajar tentang bagaimana penggunaan Cortex. Sekarang tahun 2026 ini ada kebijakan baru dari pemerintah. Ingat apa? Betul. Staf pajak kalau mau jadi kuasa pajak yang ke kantor pajak itu nggak bisa hanya pakai surat kuasa. Mereka harus minta ada sertifikasi konsultan. Paling tidak, kenapa? Mulai 2027 aktifnya. Ya, tapi yang pengenaan surat kuasanya sampai Desember ini masih boleh. Ya, syaratnya sertifikasinya apa minimal? Brevet. Kalian harus ikut brevet A sama B. Ya, nanti kalau udah lulus ini
udah selesai, kalian jangan lupa nanti ikut brevet ya. Kalau bisa sampai brevet C ya. Jadi itu jadi nilai tambah kalian ketika interview kerja ya. Jadi sudah ada pegangan, oh saya sudah ada brevet, oh saya sudah pernah pegang Cortex ya. Walaupun dari segi misalkan IPK kita tidak mencapai bagus gitu, nggak di atas 3,5 gitu, tapi kalian punya kompetensi, punya capability buat itu ya. Lanjut, penyetorannya paling lambat tanggal 10, tanggal 10 bulan berikutnya. Berarti sebelum itu kalian sudah bisa mengarrange. Makanya kalian perlu melakukan tax planning, perencanaan yang baik. Jangan sampai bukti potong yang sudah kalian potong tidak dilaporkan seluruhnya. Ya, paling lambat tanggal 10. Kalau lapor SPT-nya tanggal 20 bulan berikutnya. Ya, SPT sekarang aksesnya di mana? Di Cortex. Semuanya sudah by system ya. Oke, kita masuk ke latihan dulu ya. Silakan disiapkan alat tulisnya. Coba dicari. Di sini ada penjual jasa si PT Nas Consulting. Ya, dia ada memberikan transaksi jasa jaringan internet. Ya, dengan DPP-nya dengan tagihannya sebesar 10 juta. Berarti berapa PPh pasal 23-nya? 2% dari 10 juta. Ya, 2% dari 10 juta, yaitu 200.000 ya. Oke. Berarti nanti jangan lupa ada PPN juga ya. PPN ketika wajib pajak sudah menjadi PKP, pengusaha kena pajak, dia berkewajiban memotong memungut PPN ya. Oke. Tuh, sudah. Nah, bagaimana dengan pencatatannya? Ya. Bagaimana dengan pencatatannya? Berarti sebagai si Nas Consulting yang menerima penghasilan, dia akan mencatat sebagai AR, account receivable-nya ya. Dalam bentuk apa? Revenue, service, revenue. Lalu jangan lupa ada PPN ya, VAT ya, value added tax. Oke. Lalu nanti pada saat pembayarannya ya, pada tanggal 11 September pembayaran, dia akan mendapatkan setelah mendapatkan penghasilan setelah dipotong PPh 23 ya, 10.900.000 dan pada prepaid tax-nya 200.000 dan AR-nya kita balik ya menjadi 11.900.000. Kita kuis lagi ya. Kuis, kita cek bagaimana pemahaman rekan-rekan semua untuk materi PPh 23 kita ya. Oke, silakan di-scan. Silakan dikerjakan. Waktunya maksimal 20 menit dimulai dari sekarang. Oke, tadi kuisnya sudah saya cek, hampir 95% sudah paham sama materi kita hari ini, alhamdulillah. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa berkah ya, bisa bermanfaat dunia akhirat, amin. Kalau gitu terima kasih untuk kelas hari ini, insya Allah minggu depan kita akan bertemu lagi dengan materi PPh pasal 24. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah implementasi proses pembelajaran yang saya laksanakan pada mata kuliah akuntansi perpajakan. Semoga proses pembelajaran yang telah saya tampilkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan pembelajaran yang berorientasi pada capaian pembelajaran, berpusat pada mahasiswa, serta mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan industri. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Asesor dan seluruh pihak yang telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.